Assalamualaikum teman-teman. Sebelum menuju ke alur ceritanya, alangkah baiknya jika Anda meng-subscribe channel ini terlebih dahulu, supaya Mimin memiliki semangat untuk membuat video selanjutnya. Hehehe, terima kasih. Raja Iblis tampak ketakutan dan berteriak, "Komandan Iblis Emas, hentikan, hentikan. Kami sama sekali bukan lawannya." Mendengar pidato itu, jutaan Warcraft di atas hutan di dunia Warcraft ketakutan. Tiba-tiba, mereka melayang di udara dan gemetar di mana-mana. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam hati mereka, Raja Iblis adalah keberadaan yang maha kuasa dan kuat yang telah hidup selama 100.000 tahun, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dipukuli oleh manusia tanpa melawan dan diinjak-injak di bawah kaki mereka. Raja Iblis memandang Tan Yun, menyemprotkan darah ke mulutnya dan memohon, "Aku salah. Tolong selamatkan hidupmu. Aku tidak tahu harus menyinggungmu di mana. Kamu akan membunuhku. Oh, aku tahu. Kamu pasti datang untuk membunuh orang-orang, karena akulah alasan mengapa Warcraft melahap manusia, kan? Kalau begitu, aku akan segera memerintahkan agar Warcraft tidak akan pernah masuk ke wilayah manusia lagi mulai sekarang, oke? Maafkan aku. Aku akan menyentuh kesempatan Eklosion dan Ascension." Tanpa menunggu kata-kata Raja Iblis, dia dipotong oleh Tan Yun dengan suara dingin, "Saya datang ke sini. Selain Warcraft Anda membunuh orang yang tidak bersalah dan menikmati menelan manusia, saya memiliki dua hal untuk diselesaikan dengan Anda. Pertama, Tang Xingqing adalah laki-lakiku. Beraninya kau menyentuhnya?" Mendengar pidato itu, Raja Iblis buru-buru menjelaskan, "Kamu salah paham. Kamu benar-benar salah paham. Xiao meraih. Oh tidak, setelah Xiao mengundang Nona Tang kembali ke alam iblis, aku bahkan tidak menyentuhnya dengan jari. Sebelum saya masih muda, saya sangat menyukai Nona Tang." "Diam? Hal yang menjijikkan." Tan Yun tertawa marah. "Jangan tanya Xingqing apakah dia akan menyukaimu. Beraninya kau memaksanya menikah denganmu." Dengan itu, Tan Yun menginjak telapak tangan kiri iblis. "Ya, untuk saat ini, aku tidak menghitung fakta bahwa kamu menculik Xingqing ke kerajaan iblis." Tan Yun berkata dengan suara galak, "Kalau begitu aku bertanya padamu, tetapi kamu merampok pedang suci dari klan Tang." Raja Iblis sangat bersemangat sehingga dia buru-buru berkata, "Aku benar-benar merampok pedang suci. Jika kamu mau, aku akan mengambil pedang suci untuk menghormatimu segera. Tolong selamatkan si kecil. Si kecil bersedia mengakui Anda sebagai Tuhan dan bekerja untuk anjing dan kuda di masa depan." Tan Yun tersenyum, "Barang-barangku perlu kau bawa untuk berbakti." Kemudian, wajah Tan Yun menjadi suram seperti tinta. "Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang terbunuh karena kamu mengambil pedang ajaib keluarga Tang? Lebih dari 100 tahun yang lalu, untuk mengambil kembali pedang suci, orang-orang berkulit coklat memasuki dunia Warcraft dan semuanya dibunuh oleh Warcraftmu. Katakan, apakah kamu membunuh orang-orang itu?" Setelah Raja Iblis mendengar ini, dia tidak tahu bahwa Tan Yun datang untuk membalas dendam. "Itu bodoh." Dia melirik sedikit bingung di matanya dan berkata, "Kamu salah paham. Lebih dari 100 tahun yang lalu, si kecil masih tertutup. Itu adalah orang-orang Tang yang dibunuh oleh putraku." Tan Yun terlalu malas untuk berbicara omong kosong, jadi dia menunjukkan murid surgawi Hong Meng dan bertanya, "Di mana pedang suci yang kamu rampok?" Raja Iblis tampak membosankan dan berkata, "Di kamarku." Tan Yun mengerutkan kening dan bertanya, "Izinkan saya bertanya, bisakah biarawan Yu Huajing memasuki kerajaan iblis dalam beberapa tahun terakhir?" "Ya." "Berapa banyak orang?" "Ada 50. Di mana orang-orang?" "Keduanya dibunuh oleh naga berkepala dua yang menjaga pintu masuk wilayah iblis." Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Lebih baik mati." Dia tahu bahwa pada awalnya, Zhongnan Xianshan mengirim 100 orang untuk menemukan diri mereka di dunia Warcraft dan dunia binatang. Sekarang 50 orang yang datang ke kerajaan iblis sudah mati, jadi 50 orang yang tersisa masih dalam perjalanan ke kerajaan binatang karena Zhongnan Xianshan sangat jauh dari kerajaan binatang. Kemudian Tan Yun berkata dengan dingin, "Siapa yang membunuh orang-orang dari kebangsaan Tang? Apakah kamu yang membunuh mereka atau putramu?" "Aku makan sebagian besar dari mereka." Raja Iblis menjilat lidahnya tanpa sadar saat berbicara, terlihat seperti dia menikmatinya.
Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Tang Xinying menangis dan mengutuk dengan marah, "Binatang buas, kamu memakan kakekku, kakek buyut, dan orang-orang Tangku." Tang Xinying mengorbankan pedang terbang dari cincin surga dan bumi dan memotongnya di tubuh iblis seperti orang gila. Setelah Tan Yun melepaskan kendali Hong Meng Sentong atas Raja Iblis mengirimkan semburan babi seperti ratapan. Suara mendesing. Pada saat ini, Tang Mengbalu dan Su Bing meninggalkan menara suci Linglong dan keluar dari udara tipis di depan Tan Yun. "Saya akan membunuh kamu." Tang Mengbalu, seperti Tang Xinying, hampir lepas kendali. Dia terus menebas Raja Iblis dengan pedang dan darahnya. Pada saat berikutnya, Raja Iblis dibunuh oleh 2 orang. Tang Xinying memandang Tang Mengbalu dan merasa hancur. Dia penuh dengan keraguan. Dia membalas dendam untuk kakeknya, kakek buyutnya, dan orang-orang etnis. Untuk apa Tang Mengbalu? Tang Xinying, yang baru saja tenggelam dalam kesakitan, melihat bahwa gadis-gadis Si Hongxi dan Yao juga ada di sana. "Kakak, aku sangat merindukanmu." Tang Xinying menangis kegirangan dan memeluk Si Yao. "Terisak-isak, kakak mengira dia tidak akan pernah melihatmu lagi dalam hidup ini." "Aku juga, aku sangat merindukanmu." Air mata Si Yao mengalir, dan kedua wanita itu berpegangan erat dan menikmati kegembiraan reuni. Si Yao tahu bahwa jika Tang Xinying tidak membawa dirinya kembali ke Huangfu Shengzong setelah ayah dan ibu angkatnya meninggal pada usia 5 tahun, dia akan mati kelaparan. Setelah waktu yang lama, Tang Xinying memeluk Shen Subing lagi. Di masa lalu, ketika Tang Xinying adalah kepala pil pintu Huangfu Shengzong Xian, dia jatuh cinta pada Shen Subing, yang masih menjadi kepala pil pintu dalam pada waktu itu. Setelah beberapa dekade bertemu, mata mereka dipenuhi air mata. Pada saat ini, Tan Yun tidak memberitahu Tang Xinying tentang pertukaran dengan membaloni, karena dia menemukan bahwa Tang Xinying telah kehilangan banyak berat badan dan terlihat sangat buruk. Jadi dia mengirim pesan untuk memberitahu semua orang bahwa setelah membunuh semua emas dan iblis ungu dari tingkat ke-10 dan ke-9 dari domain iblis, dia perlahan akan memberitahu Tang Xinying tentang membaloni. Kemudian, setelah Tan Yun membiarkan Tang Xinying memasuki menara suci Linglong, Tan Yun memimpin 7 wanita Subing untuk membubung ke langit dan berdiri di atas hutan di tanah iblis, memandangi jutaan Warcraft dari kejauhan, dan berkata dengan suara keras, "Bunuh mereka semua." Tiba-tiba, setinggi 300 kaki, Tan Yun memegang pedang pembunuh Hong Meng, memimpin dalam membunuh Warcraft di atas hutan. Su Bing, Yu Qin, Si Yao, Meng Guai, Xianer, Ziyan dan Ruoxi menawarkan pedang terbang satu demi satu, seperti 7 pembunuh di bawah bintang-bintang, mengikuti Tan Yun ke dalam kelompok Warcraft. Untuk sesaat, jeritan Warcraft bergema di malam yang sunyi. Pedang yang cerah dan mendominasi melahap Warcraft yang terkenal. Bang-bang. Puing-puing besar Warcraft jatuh dari hutan. Wow. Darah mewarnai langit malam menjadi merah dan menutupi bulan yang cerah. Ini adalah pembantaian yang adil. Untuk Warcraft yang tidak manusiawi, pembunuhan yang adil. Tan Yun dan 7 wanita tahu bahwa hanya dengan membunuh Warcraft Orde 9 dan 10, dapatkah mereka yakin bahwa level tinggi dan murid Huangfu Shengzong akan membersihkan domain iblis dan menghilangkan bahaya bagi orang-orang di masa depan. Hanya dengan membunuh semua Warcraft, rakyat jelata dapat hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan selamanya. Tan Yun dan 7 wanita membunuh iblis emas dan ungu selama setengah bulan. Selama periode ini, 8 orang membantai Warcraft buatan manusia di hutan seluruh dunia Warcraft. Jumlah kematian Warcraft hingga ratusan juta. Selanjutnya, Tan Yun dan 7 wanita melepaskan kesadaran spiritual mereka, yang seperti gelombang tak terlihat, menghancurkan hutan wilayah iblis. Bang-bang. Kesadaran roh menyapu dari hutan iblis ke segala arah, dan pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi seperti gunung meledak menjadi bubuk satu demi satu. 8 orang menghancurkan hutan iblis melalui pengetahuan spiritual, yang berlangsung selama beberapa hari, dan akhirnya meruntuhkan hutan iblis dengan radius 3 miliar mil. Hanya pedang besar yang berdiri di atas bumi yang hancur. Pedang raksasa itu setinggi 10.000 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna putih susu. Kekuatan kehidupan yang tak terlihat menyebar dari pedang raksasa, membuat bunga, tanaman, dan pohon yang patah sembuh dengan kecepatan yang sangat lambat. Pedang besar ini berdiri di kamar Raja Iblis sebelumnya.
Sekarang kamar tidur dihancurkan dan diekspos ke dunia. Sen Subing melihat ke arah pedang raksasa berwarna putih susu dan berkata dengan gembira, Tan Yun, itu adalah atribut terang yang kamu sempurnakan secara pribadi di masa lalu. Pedang suci Hong Meng, tidak ada waktu. Kamu benar. Pedang ilahi Hong Meng ini sempurna. Tan Yun mengangguk dan, dengan pikiran yang dalam, terbang melintasi kehampaan bersama 7 wanita dan tergantung di depan pedang ajaib. Tan Yun mengulurkan tangannya dan menyentuh bilah pedang. Dia dengan lembut memanggil, tidak ada waktu. Kami telah berpisah selama 9 miliar tahun. Tuan merindukanmu. Tidak ada waktu, apakah kamu merindukan tuanmu juga? Tiba-tiba, pedang surgawi setinggi 10.000 kaki itu mengeluarkan ledakan nyanyian ringan, dan pedang itu kembali damai. Haha, Tan Yun berdiri di udara dan tersenyum, Tuan akan membawamu pergi dan membiarkanmu bersatu kembali dengan Jinni. Ketika tuannya eklosik dan terbang, biarkan 11 pedang Hong Meng Anda bangun dan biarkan 9 negeri dongeng Hong Meng bergetar untuk Anda. Biarkan kekacauan dunia peri dan dunia peri Siyuan bergetar untukmu. Biarkan dunia dewa Siyuan sialan dan dunia dewa kacau merasa putus asa karenamu. Begitu suara itu jatuh, Tan Yun mengangkat tangan kanannya dan memukul dadanya dengan keras. Darah ungu tua menyembur keluar dari mulutnya. Pengorbanan darah. Tanpa menunggu kerja kerasnya mendarat, Tan Yun Lingzi memanipulasi kerja kerasnya dan dengan cepat membentuk totem di kehampaan. Pola darah dalam totem darah padat, dan kata, Hong Meng tertinggi, muncul di tengah pola darah. Pergi. Tan Yun tiba-tiba menyerap totem berdarah ke dalam pedang. Segera, pedang suci tidak punya waktu untuk mengirimkan getaran ringan. Pada saat menelan totem darah, perasaan daging dan darah diperkenalkan ke Tan Yun. Itu berarti pengorbanan darah berhasil. Ambil. Ketika Tan Yun melambai, pedang ajaib itu melayang ke udara, berubah menjadi 3 kaki 3 inci, dan terus terbang dan mendarat di tangan kanan Tan Yun. Setelah Tan Yun membelai pedang untuk waktu yang lama, dia berkata, sekarang 11 pedang Hong Meng telah pulih. Setelah saya tiba di dunia peri dan menyerap Xian Yuan, saya dapat mengintegrasikan 9 kekuatan sihir dalam susunan pedang sihir Hong Meng Tu. Satu demi satu untuk mendapatkan kekuatan sihir baru. Di masa depan, kekuatan saya untuk menantang di luar level saya akan melonjak. Pemulihan 9 negeri dongeng Hong Meng sudah dekat. Pikiran Tan Yun sangat jernih. Ketika dia tiba di negeri dongeng Hong Meng, pertama-tama dia akan mengumpulkan sumber daya dan berlatih secepat mungkin, dan kemudian mengambil kembali 9 negeri dongeng Hong Meng. Ketika Tan Yun Mei mengambil keputusan, pedang ilahi tidak punya waktu untuk berubah menjadi cahaya putih, yang menembus ke dalam hati Tan Yun Mei dan menggantung di kedalaman pikirannya. Pada saat ini, jika Anda dapat melihat ke dalam kepala Tan Yun, Anda akan menemukan bahwa 12 pedang ilahi tergantung di kedalaman pikirannya. Salah satunya adalah pedang pembunuh Hong Meng dengan 11 atribut berbeda sekaligus. 11 pegangan lainnya adalah, Jinni, Muxin, Qing Ying, Hu, Qi Chen, Feng Xiang dan Lei Zhen, serta berlalunya pedang ilahi Hong Meng dengan atribut waktu, tidak adanya jejak pedang ilahi dengan atribut ruang, kepunahan pedang ilahi dengan atribut kematian dan penyempurnaan pedang suci dengan atribut cahaya. Setelah reinkarnasi dari segala usia, Tan Yun sekali lagi mengumpulkan 11 pedang surgawi Hong Meng yang telah dia sempurnakan di masa lalu, dan kepercayaan dirinya dalam melawan 9 dunia abadi Hong Meng berlipat ganda. Kemudian, Sue Zian menawarkan perahu abadi tingkat menengah yang diperoleh setelah membunuh Niro, dan terbang keluar dari wilayah iblis dengan semua orang. Dalam perjalanan, 8 orang tidak membunuh Warcraft lagi. Alasannya sangat sederhana, dunia Warcraft terlalu besar. Jika 8 orang tinggal di kerajaan iblis, mereka tidak bisa dibunuh selama 20 atau 30 tahun. Selain itu adalah tempat yang paling dibenci manusia. Setelah Tan Yun memutuskan untuk kembali ke Sekte Suci Huangfu, dia meminta dunia untuk membiarkan tentara biksu mengalir ke kerajaan iblis. Pertama, ini untuk pengalaman, dan kedua, biarkan orang-orang di dunia menghancurkan kerajaan iblis yang paling mereka benci dengan tangan mereka sendiri. Di ruang budidaya Xianzu, Tan Yun dan 8 wanita berdiri satu sama lain. Dia memandang Tang Xinying dan berkata, Xinying, sudah waktunya bagimu untuk mengetahui sesuatu. Saya harap Anda tidak merasa terlalu sedih ketika Anda tahu.
Dengan kebingungan, Tang Xinying menganggukkan kepalanya, katakan padaku. Tan Yun menarik napas dalam-dalam, dan kemudian memberitahu Tang Xinying segalanya tentang Ibu Mu Feng, menukarnya dengan Tang Membalu, mengancam Tang Yongsheng dengan Tang Membalu, dan menyerahkan pedang ilahi. Mendengar pidato itu, tubuh Tang Xin yang menawan bergetar, air mata mengalir di matanya, dan bergumam pada dirinya sendiri, aku bukan putri Tang Yongsheng, tetapi melamun. Ternyata aku bukan putri berkebangsaan Tang, tapi bicara melamun. Sampai sekarang, saya tahu bahwa saya sama sekali bukan putri dinasti Tang Xunseng. Ternyata berbicara dalam mimpi adalah, siapa aku? Siapa aku? Wajah Tang Xinying pucat. Dia mengangkat bahunya dan air matanya menetes. Dia merasa kepalanya pusing dan pikirannya bingung seperti pasta. Tan Yun melangkah maju, memeluk Tang Xinying erat-erat ke dalam pelukannya dan berbisik, gadis bodoh, tidak peduli siapa kamu adalah wanita Tan Yun saya. Jika kamu ingin menangis, menangislah. Itu akan lebih nyaman. Bagi orang yang sangat sedih, terkadang menangis adalah dekompresi, dan air mata adalah obat yang baik untuk rasa sakit. Jika tidak, jika Anda menekan kesedihan dan tidak melampiaskannya, orang akan berpindah dari vitalitas menuju kehancuran. Menangis. Tang Xinying memeluk Tan Yun dengan erat dan akhirnya menangis. Baginya, berita ini tidak diragukan lagi merupakan kejutan, karena dia telah hidup selama ratusan tahun dan tidak. Saya tidak tahu anak siapa saya. Saya tidak tahu apakah orang tua kandung saya masih hidup, saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa-apa. Melihat Tang Xinying, Tang Membalu dan gadis-gadis yang menangis, mata mereka menunjukkan warna simpati yang tak terkendali. Si Hongxiao, khususnya, bersimpati dengan kesedihan Tang Xinying saat ini, karena dia juga tahu bahwa pengalaman hidupnya baru saja lebih dari 20 tahun. Setelah waktu yang lama, Tang Xinying, yang menangis dan bengkak matanya yang indah, berhenti menangis dan meninggalkan dada Tan Yun. Sepasang mata berkaca-kaca menatap Tan Yun, tak berdaya di mata mereka. Jangan menangis. Tan Yun memegang pipi Tang Xinying dan berkata dengan lembut, kalau tidak, aku akan tertekan. Ya, Tan Yun menambahkan, sebenarnya, kamu salah paham tentang Tang Youfu. Posisimu di hatinya sama pentingnya dengan berbicara dalam mimpi. Ketika kamu memaksa ayah mertua Tang untuk tidak menyerang Huang Fu Shengzong demi aku, dia sangat marah sehingga dia meninggalkan lincimu. Dia sangat mencintaimu. Dia tidak mencintai Song Nilokuil lebih darimu. Mencium pidato itu, Tang Xinying memandang Tan Yun seolah-olah dia percaya atau tidak, benarkah? Benarkah? Tentu saja itu benar. Tan Yun memeluk pinggang Tang Xinying dan berkata dengan tulus, kamu tidak tahu. Ayahmu telah mencarimu selama bertahun-tahun sejak kamu melarikan diri dari rumah. Dia hidup dalam rasa bersalah untukmu setiap hari. Dia telah mencarimu selama bertahun-tahun, tetapi kamu telah diam. Dalam 8 tahun pertama ketika aku mengetahui bahwa kamu terjebak di kerajaan iblis melalui Tangxi, ayahmu dan aku telah mencari semua wilayah manusia di daratan. Dan masih belum ada jejakmu. Jadi, ayahmu sangat mencintaimu. Meskipun kamu bukan putrinya sendiri, di dalam hatinya, dia mencintaimu sama seperti melamun. Pada saat ini, Tang Membalu mengangguk berat dan berkata, ya, Xinying, kami semua adalah putri ayah kami, putri keluarga Tang, dan putri dinasti Tang Xunseng. Kembalilah bersama kami. Ayah akan sangat senang jika mengetahui bahwa kamu telah ditemukan. Tang Xinying meninggalkan lengan Tan Yun dan mengangguk setelah sedikit ragu, Pada saat ini, mata Tan Yunsing berkilauan dan berspekulasi, Siner, itu adalah kewarganegaraan Tang yang secara pribadi Anda pegang oleh Dewi Mu Feng. Dia menukar Anda dengan Song Nilokui. Maka dia harus tahu identitas Anda. Sekarang, perawan Mu Feng masih dikurung di penjara dinasti Tang Xunseng. Setelah kami kembali ke dinasti Tang Xunseng, kami akan menemuinya untuk menanyakan pengalaman hidup Anda. Setelah mendengarkan, Tang Xinying mengangguk. Di jalan berikutnya, Tang Xinying dan Sen Subing berbicara dengan gembira, tampaknya menerima kenyataan bahwa Tang Xinying adalah tunangan Tan Yun. Selain itu, Sen Subing memegang tangan Tang Xinying dan memberitahu Tan Yun dan identitasnya. Xinying terkejut ketika dia mengetahui itu. Sejak itu, Tang Xinying tidak pernah mengaku sebagai saudara perempuannya, tetapi mengaku sebagai saudara perempuannya di depan.
Lalat waktu Sen Subing. Lebih dari setahun kemudian, Tan Yun terbang di atas lautan ajaib yang tak berujung dan tiba di istana tanpa batas. Sekarang istana Wuliang berada di bawah tanggung jawab Huang Fu Tingfeng dan rekan Tao-nya Kesinyi. Tan Yun memanggil mereka dan memerintahkan, atas namaku, kalian berdua segera memberitahu para biksu di atas alam pemurnian jiwa di daratan Huang Fu untuk berkumpul di luar lembah Wuliang 3 tahun kemudian. Bawahan, patuh. Setelah mereka menerima perintah, mereka mulai mengatur ribuan orang tingkat tinggi di tempat rahasia tak terbatas untuk berkumpul di luar lembah tak terbatas tepat waktu, masing-masing ke Gunung Tianzhen, Gunung Canggu dan lebih dari 6 juta pasukan di daratan Huangfu. Pada saat ini, Tan Yun dan gadis-gadis membutuhkan waktu 1 jam untuk kembali ke tempat rahasia Huangfu melalui jalur transmisi istana tanpa batas. Di aula VIP tempat rahasia Huangfu, Tang Xinyi melihat Tang Xi, dan saudara lelaki dan perempuan itu menangis dengan gembira. Sejujurnya, meskipun Tang Xi dan Tang Mengbalu adalah saudara tiri, orang terdekatnya di hatinya adalah Xinyi. Selanjutnya, Tan Yun tiba di kota kekaisaran dinasti Tang Zunseng bersama Xinyi, Tang Xi dan putri-putrinya melalui barisan transmisi. Tan Yun dan yang lainnya baru saja melangkah keluar dari aula transmisi yang megah. Tiba-tiba, di luar aula, para perwira dan orang-orang dari dinasti Tang Zunseng berlutut satu demi satu, dengan satu suara dan suara nyaring, saya telah melihat patriark tua. Aku sudah melihat para leluhur tua. Permisi. Setelah Tan Yun meminta orang-orang untuk bangun, dia terbang di kota kekaisaran bersama mereka. Dia memasuki istana kekaisaran dan langsung menuju ke aula Tang Zunluan. Di aula Tang Zunluan, Tang Yongsheng memanggil semua pejabat sipil dan militer untuk membahas bagaimana memberi manfaat bagi rakyat. Pada saat ini, manajer Kasim berlari ke aula dengan penuh semangat dan berteriak di tenggorokannya. Tuan Suci, kabar baik yang bagus. Tang Yongsheng mengerutkan kening, apa kegilaanmu? Katakan padaku betapa bahagianya kamu. Acara itu. Manajer Kasim dengan cepat menundukkan kepalanya dan berkata, beritahu Tuhan bahwa Tuan Tua telah membawa kembali 10 putri. Mencium pidato, giliran Tang Yongsheng menjadi gila kali ini. Tubuh tuanya yang bersemangat bergetar hebat dan berkata dengan suara gemetar, apa yang kamu katakan? Hinger kembali. Apakah kamu menipu Holy Lord? Ketika manajer Kasim hendak menjawab, suara wanita yang cantik datang dari luar aula, ayah, kaisar, putri kembali. Kemudian Tang Xinyi, mengenakan gaun hitam, berjalan ke aula selangkah demi selangkah dengan air mata. Ketika Tang Yongsheng menari dengan gembira, dia berlutut perlahan, putraku tahu bahwa aku salah. Putraku tahu bahwa aku salah paham tentang ayahku. Mohon maafkan ayahku. Ketika Tang Xinyi kembali, para menteri tahu bahwa Tuhan dan 10 putri memiliki sesuatu untuk dibicarakan. Karena itu, di luar aula, Tan Yun, para gadis dan Tang Xi tidak memasuki aula. Mencicit. Tan Yun melambaikan tangan kanannya dan pintu aula ditutup perlahan. Di aula, Tang Yongsheng datang ke Tang Xinyi dengan gemetar, dan air mata berlumpur jatuh di pipinya yang menua. Setelah dia mengambil Tang Xinyi, dia memeluk Tang Xinyi dalam pelukannya seperti anak kecil dan menangis, putri. Bayi perempuan ayah, kamu bisa kembali. Kamu bisa kembali. Maaf, aku benar-benar minta maaf. Ayahku seharusnya tidak meninggalkan kolam rohmu dan menghancurkan hatimu. Tang Xinyi meneteskan air mata dan terisak, putrimu yang harus meminta maaf. Kamu tahu bahwa putrimu bukan darah dan dagingmu sendiri, dan putrinya adalah anak yang dikirim oleh musuh, dan kamu masih menganggapnya sebagai biji matamu sejak kecil. Terima kasih ayahmu, terima kasih telah membesarkan putrimu. Benar-benar terima kasih. Mendengar pidato itu, Tang Yongsheng tercengang, jadi kamu sudah tahu. Apakah Yuner memberitahumu? Setelah melihat Xinyi mengangguk, Tang Yongsheng memanjakan dan berkata, jangan sebutkan masa lalu. Ingatlah bahwa kamu adalah bayi perempuanku sekarang dan di masa depan. Dan bukankah kamu menyukai Yuner? Ayah setuju. Kamu menikahi Yuner. Jika dia tidak setuju, ayah akan mencoba membuatnya setuju. Tang Xinyi menangis dan tersenyum. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Ayah, Tan Yun telah melamar putrinya, dan putrinya telah memutuskan untuk menikah dengannya.
Ah masa, Tang Yongsheng berkata sambil tersenyum, sangat bagus, sangat bagus. Pada saat ini, Tang Xinying sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya penuh dengan kesuraman. Ayah Kaisar, Ibu Mu Feng sekarang di penjara, kan? Tang Yongsheng sangat marah ketika dia mendengar kata, Ibu Mu Feng. Iya, dia berada di penjara yang gelap. Ayah Kaisar, menteri saya ingin melihatnya dan bertanya siapa orang tua kandung saya dari mulutnya. Mata indah Tang Xinying penuh dengan 5 tahap dan 5 poin kebencian untuk perawan Mu Feng. Dalam hatinya, dia tidak akan terpisah dari orang tua kandungnya jika dia tidak menukar dirinya dengan omong kosong. Bagus. Tang Yongsheng menjawab dan berjalan keluar dari aula bersama Tang Xinying. Dengan kecerdasan Tang Yongsheng, dia secara alami menebak bahwa Tan Yun atau Dreamy yang memberitahu Xinying tentang pertukaran itu sebelumnya. Setelah ayah dan anak perempuan meninggalkan aula, Tang Yongsheng, Tan Yun dan yang lainnya pergi ke penjara bersama. Dalam perjalanan, Tan Yun mengetahui bahwa itu adalah proses menyelamatkan Xinying dari penjara dinasti Tang Xunseng. Saat ini, seorang wanita parubaya dengan pakaian penjara bersandar di sudut gelap penjara. Wajahnya kusam, matanya tidak yakin, dan dia tidak tahu harus berpikir apa. Wanita ini adalah perawan dari mantan dinasti suci Mu Feng, Liang Feiyue. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh Tang Yongsheng terdengar dari penjara. Bagaimana rasanya dikurung selama ratusan tahun. Liang Feiyue mengikuti gengsi, tetapi melihat Tang Yongsheng memasuki sudut dari penjara. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Tang Yongsheng, kamu iblis pembunuh, mengapa kamu tidak mati? Mengapa Tuhan tidak mengambil nyawamu yang murah? Liang Feiyue, yang melecehkan, menutup mata terhadap Tan Yun dan yang lainnya yang datang dari belakang. Jelas, dia tidak tahu Tang Membalu. Ketika Tang Membaloni masih muda, dia meninggalkan dinasti Mu Fengsheng di bawah perlindungan yang kuat di dinasti Mu Fengsheng. Seperti kata pepatah, wanita berubah di tahun ke-18 mereka. Liang Feiyue bisa. Dia tidak tahu Tang Membalu, tapi Tang Membalu tahu dia. Tang Membalu mengikuti Tang Yongsheng ke penjara dan menatap Liang Feiyue. Matanya yang indah penuh dengan kemarahan. Pada saat ini, Tang Yongsheng menatap Liang Feiyue dengan marah dan berkata dengan suara keras, Tuan Suci membunuh tanpa berkedip. Jika Anda tidak membawa putri saya pergi dan mengancam saya untuk menyerahkan pedang dengan putri saya, bahkan istri saya merindukannya dan jatuh sakit. Anda tidak akan membiarkan istri saya bertemu putri saya sebelum Anda meninggal, saya akan membunuh Anda di kota Kekaisaran Mu Feng. Liang, sudah kubilang, pelaku dari semua ini bukanlah Tang Yongsheng, tapi kamu dan Tuan Mu Feng yang sudah mati. Di hadapan teguran, Liang Feiyue berkata sambil tersenyum, pantas. Pantas kematian istrimu. Apa bukan urusanku? Salahkan kamu karena tidak menyerahkan pedang. Kamu membunuh istrimu. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk menebus putrimu. Kamu pantas mendapatkannya. Pak. Cukup. Dengan suara yang jelas, Tang Membalu menamparkan wajah Liang Feiyue. Tang Membaloni gemetar karena marah saat ini. Kamu wanita beracun. Merasakan rasa sakit yang membakar di pipinya, Liang Feiyue gemetar ketika dia akan mengutuk. Dia tiba-tiba merasa bahwa wanita cantik di depannya itu familiar. Terutama mata itu, seolah-olah aku pernah melihatnya di suatu tempat. Dalam sekejap, Liang Feiyue berseru, putri saya berbicara dalam mimpi. Tidak, putri saya sudah mati. Tanpa menunggu kata-kata Liang Feiyue, dia dipotong oleh Tang yang Membalu dengan marah, ya, Anda putrimu Membalu sudah mati. Sekarang berdiri di depanmu adalah Tang Membalu, putri musuhmu Tang Yongsheng. Ledakan. Tang membalderdas, seperti bom berat, yang dilemparkan ke dalam pikiran Liang Feiyue dan membuat kepalanya berdengung. Saat ini, dia tiba-tiba menyadari mengapa dia merasa bahwa mata wanita itu sedikit familiar. Apakah itu putrinya yang dibesarkan sendiri? Balderdas. Apakah itu? Apakah itu kamu? Liang Feiyue menatap Balderdas Tang, matanya dipenuhi dengan warna yang hilang dari hatinya. Ini aku. Tang Membalu menatap Liang Feiyue dengan dingin. Aku adalah bayi yang kamu curi dari kewarganegaraan Tangku pada tahun-tahun itu. Mu Membalderdas yang mengira pencuri adalah orang tuanya. Mendengar pengakuan Tang Membaloni sendiri, Liang Feiyue segera melupakan rasa sakit panas di wajahnya dan menangis. Bagus, omong kosong,
Kamu tidak mati. Kamu tahu, Ibu Suri mengira kamu sudah mati. Apakah kamu tahu betapa sedihnya dia? Dengan itu, Liang Feiyue ingin maju dan memeluk Tang Membalderdas. Tang Membaloni mendorong Liang Feiyue menjauh. Dia menangis. Kamu bukan ibuku. Jangan panggil aku omong kosong. Itu membuatku mual. Tahukah kamu, ketika aku masih muda, aku selalu berpikir bahwa ada seorang ibu yang sangat mencintaiku. Dia merawatku di mana-mana dan menganggapku sebagai biji matanya. Tetapi pada akhirnya, saya menemukan bahwa yang disebut ibu saya adalah musuh yang merampok saya dan membuat ibu kandung saya sakit. Liang Feiyue, mengapa kamu begitu kejam? Kamu baru saja mencuri saya dari ibu kandung saya. Mengapa Anda tidak setuju bahwa ibu kandung saya ingin melihat saya sebelum dia meninggal? Aku membencimu. Aku membencimu. Aku ingin meminum darahmu. Mendengar pidato itu, Liang Feiyue tiba-tiba berlutut di depan Tang Yang Membalu, memegangi kaki Tang Yang Membalu dan menangis, "Maafkan aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku salah. Aku tahu aku salah. Mimpi, Ibu Permaisuri mencurimu ke dinasti Mu Fengsheng. Dia benar-benar membesarkanmu sebagai seorang putri. Ibu Permaisuri benar-benar mengeluarkan jantung dan paru-parunya untukmu." Liang Feiyue tidak berbohong. Dia sangat baik untuk membaloni Tang. Dia cukup baik untuk memperlakukan Tang Membaloni sebagai miliknya. Ya, saya akui bahwa Anda sangat baik kepada saya. Tang Membalu menangis, tapi itu tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu memisahkan aku dari ibu kandungku. Sudah kubilang, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak akan pernah. Setelah mendengarkan ini, Liang Feiyue jatuh ke tanah dalam kesedihan. Dia menatap Tang Yang Membalu dengan mata berkaca-kaca. Mata memohon membuat orang merasa kasihan. Tapi Tang Membaloni tidak punya perasaan sama sekali. Karena dia tahu bahwa jika wanita itu tidak mengubah dirinya sendiri, kakeknya, kakek buyutnya, dan orang-orang dari keluarga Tang tidak akan jatuh sebagai imbalan untuk mengambil kembali pedang suci dari kerajaan iblis. Ibu kandungku tidak akan sakit parah dan mati karena merindukan diriku sendiri. Semua ini disebabkan oleh Liang Feiyue. Bagaimana bisa Tang Membabel menjadi lembut hati? Tepat ketika Tang Mengcong sangat marah sehingga dia tersipu, Tang Xinying melangkah maju dan berkata dengan dingin, "Nama saya Tang Xinying, yang Mengcong yang Anda gantikan dengan saya. Katakan, di mana orang tuaku?" Mendengar pidato itu, Liang Feiyue langsung mengabaikan Tang Xinying. Matanya tetap menatap Tang Membaloni dan berbisik, "Membaloni, aku rela meminta maaf dengan kematian. Tolong maafkan aku." Tang Membalu acuh tak acuh. "Aku menanyakanmu sesuatu." Saat ini, suara Tang Xinying sedikit dingin dan menatap Liang Feiyue. Di hadapan teguran, Liang Feiyue masih menutup telinga. "Apakah kamu mengatakannya atau tidak?" Ketika Tang Xinying marah, Tan Yun memeluknya, menampilkan murid surgawi Hong Meng, mengendalikan Liang Feiyue, dan berkata tanpa ragu, "Katakan padaku, di mana Tang Xinying menemukan bayi itu? Apa identitas aslinya? Ceritakan semua yang kamu tahu." Liang Feiyue jatuh ke dalam meditasi panjang dan sepertinya mengingat sesuatu. Sesaat kemudian, Liang Feiyue tampak kusam dan berkata, "Tang Xinying adalah keluarga terkenal dan putri ekspedisi jenderal dinasti Mu Fengsheng. Nama jenderal ekspedisi adalah Tang Yuanxiao. Ketika kebangsaan Tang mengundang saya dan Tuan Suci ke kebangsaan Tang untuk menghadiri perjamuan bulan purnama emas dari kebangsaan Tang, saya tiba-tiba memikirkan pertukaran itu. Saat itu, Nyonya Tang Yuanxiao baru saja melahirkan Tang Xinying, jadi saya meminta Tang Yuanxiao untuk memberi saya bayi itu. Tapi Tang Yuanxiao tidak tahu baik atau buruk, dan berani menolakku. Jadi saya menuduhnya berzinah dengan musuh asing. Setelah membawa Tang Xinying pergi, saya menyalin dan memenggal seluruh keluarga Tang." Mendengar ini, Tan Yun segera melegakan murid surgawi Hong Meng, karena dia menemukan bahwa wajah Tang Xinying mengerikan. "Kamu bukan manusia, bagaimana kamu bisa begitu kejam?" Tang Xinying memarahi dengan marah, amarahnya menghantam hatinya dan menyemburkan seteguk darah. Untuk Tang Xinying, seberapa kejam ini? Kata-kata Liang Feiyue benar-benar menghancurkan keinginan dan kerinduan Tang Xinying akan orang tuanya untuk hidup. Engah. Dia mengorbankan pedang terbang dan memotong lengan kanan Liang Feiyue dengan lampu darah. "Ah!" Liang Feiyue membuat babi seperti menangis. "Tang Xinying, kamu tidak bisa melakukan ini padaku.
Sudah kubilang, kamu adalah putri Jenderal Tang dari Mu Fengsheng. Setelah ayahmu meninggal dalam pertempuran, aku. Mulut Tang Xinying dipenuhi darah. Aku ingin berdebat saat aku sekarat. Aku akan membunuhmu. Xinying, Del. Saat ini, Tang Membalu tiba-tiba membuka mulutnya. Balderdas, aku tahu kamu tidak akan melihat orang lain membunuhku, kan? Liang Feiyue tampak menggenggam sedotan penyelamat dan menangis. Tidak, Tang Membalu menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh dan menatap Tang Xinying. Dia pantas mati, tapi aku tidak ingin melihatnya mati. Kamu bisa membunuhnya setelah aku pergi. Setelah itu, Tang Membaloni berhenti menatap Liang Feiyue, berbalik dan meninggalkan penjara. Bubble, tolong aku. Tang Membali mendengarkan suara putus asa di belakangnya, dan tanpa sadar air mata mengaburkan pandangannya. Dia membenci Liang Feiyue. Betul sekali, dia juga ingin membunuhnya, tetapi dia masih merasa sedih memikirkan kematiannya yang sebenarnya. Siapa yang bisa kejam? Meskipun dia adalah musuh, bagaimanapun juga, dialah yang menemani masa kecilnya. Dalam ingatannya, dia benar-benar sangat baik pada dirinya sendiri. Setelah Tang Membaloni pergi, Tan Yun meminta Tang Yongsheng dan gadis-gadis untuk pergi dulu, sementara dia tinggal bersama Tang Xinying. Tang Xinying penuh amarah. Setelah membunuh Liang Feiyue dengan pedang, dia berjongkok tak berdaya di tanah dan menangis dengan tangan di atas kepalanya. Hari ini, ketika dia mengetahui identitas orang tuanya, dia mendengar kabar buruk tentang keluarga orang tuanya. Kesedihannya bisa dibayangkan. Tan Yun berjongkok dengan tenang dan memeluk Tang Xinying di tangannya. Setelah waktu yang lama, Tang Xinying mungkin lelah menangis. Dia berhenti menangis, mengangkat kepalanya dan berkata dengan air mata, "Saya ingin pergi ke rumah Tang untuk melihat keluarga saya." Oke, Tan Yun menjawab dan mencium Tang Xinying dengan kepala tertunduk untuk mengeringkan air mata di wajahnya. Dia meraih tangannya dan meninggalkan penjara. Dia mengetahui dari Tang Yongsheng bahwa bekas situs rumah Tang berada di kota berjasa 8.000 mil sebelah barat kota Kekaisaran Tang Xun. Dan sekarang seorang jenderal senior dari dinasti Tang Xun Sheng tinggal di sana. Setelah mengetahui berita itu, Tang Yongsheng secara pribadi memimpin, mengendarai perahu roh, membawa Tan Yun dan yang lainnya ke kota yang berjasa, dan terbang dan mendarat di depan sebuah rumah besar yang megah. Plakat di atas gerbang diukir dengan kata, "Istana." Ketika penjaga pintu melihat Tang Yongsheng dan yang lainnya datang, dia langsung bersujud. Mendengar berita itu, Jenderal Wang memimpin semua orang di mansion untuk berlutut dan menyembah Tan Yun, Tang Yongsheng, Tang Membalu dan Tang Xinying. Setelah Tang Yongsheng meminta Jenderal Wang untuk bangun, dia berkata tanpa marah, "Jenderal Wang segera membawa keluarga dan budakmu keluar dari rumah. Holy Lord mengizinkanmu untuk membangun kembali rumah lain. Adapun rumah ini, 10 putri menyukainya, dan itu akan menjadi 10 putri di masa depan." Jadi Jenderal Wang pindah dari mansion bersama keluarga dan orang-orangnya. Dalam 3 tahun berikutnya, Tan Yunhe, Tang Xinying, Grimi, Su Bing, Xiao, Xianer, Yukin, Xian, Ruoxi, dan Qing Cheng telah tinggal di sini. Tang Xinying dengan air mata membuat sebuah plakat yang diukir dengan "Rumah Tang" dan menggantungnya di atas gerbang. Dalam 3 tahun terakhir, Tang Xinying sering berjalan sendirian di paviliun dan paviliun, merasakan jejak kaki orang tua dan kerabatnya. Setelah 3 tahun penyembuhan, luka hati Tang Xinying akhirnya sembuh. Pada saat ini, Tang Xinying, Tan Yun dan yang lainnya melangkah keluar dari rumah Tang, dan dia menutup pintunya sendiri. "Ayah, Ibu, dan semua pahlawan rumah Tang, aku mencintaimu." Setelah Tang Xinying berteriak tanpa suara, dia dan Tan Yun mencapai tempat rahasia Huangfu terlebih dahulu melalui rangkaian transmisi kota Kekaisaran Tang Xun. Kemudian dia mencapai wilayah rahasia tanpa batas melalui susunan transmisi wilayah rahasia Huangfu. Pada saat yang sama, ada awan gelap yang luas di kehampaan di luar lembah tak terbatas. Ketika Anda melihat lebih dekat, Anda akan terkejut menemukan bahwa di mana awan gelap itu. Tapi kepala hitam besar. Kira-kira, setidaknya ada 10 miliar orang. Di antara mereka, jumlah biarawan di alam jiwa dewa mencapai 9 miliar dan di alam jiwa suci mencapai 900 juta. 100 juta sisanya termasuk ranah bejana jiwa, ranah bejana ilahi, ranah-ranah dewa,
dan ranah embrio domain, serta ribuan Huangfu Shengzong yang sudah berada di ranah bulu, serta para pemimpin tingkat tinggi dari pasukan afiliasi Huangfu Shengzong. 3 tahun lalu, Tan Yun baru saja memerintahkan Huangfu untuk mendengarkan angin dan kesini untuk memanggil para biksu di atas ranah pemurnian jiwa Huangfu di daratan Tiongkok. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hari ini, 10 miliar biksu berdiri di udara, bingung dan berteriak. Apa yang Anda katakan, Patriark Tua, untuk memanggil kami? Saya tidak tahu. Selain itu, ini adalah kehormatan kami untuk Patriark Tua untuk mengumpulkan kami. Saya sudah hidup selama ribuan tahun. Saya hanya tahu bahwa Sekte Api Cian kami telah menjadi anak perusahaan dari Huangfu Shengzong, tapi saya belum mendapat kehormatan untuk bertemu dengan Patriark Lama. Ya, aku belum melihatnya. Bukan, aku akan segera melihat legenda Patriark Tua. Tubuhku gemetar karena kegembiraan. Para wanita dalam berbagai kostum di kerumunan juga berbicara tentang. Hihi, tahukah kamu, saya mendengar bahwa Patriark Lama kita tampan dan tampan. Saya telah mengaguminya sejak lama. Jika Patriark Tua bisa lihat aku lagi nanti, aku akan senang pingsan. Saya juga kecantikan pertama dari Xianzong halus kami. Ayo, kakak perempuan bela diri Jiang. Kamu sangat cantik, tetapi apakah kamu tidak mendengar? Tunangan Patriark Tua mana yang tidak cantik tiada taranya? Akankah Patriark Tua menyukaimu? Hei, apa maksudmu? Apakah itu salah? Pada saat ini, seorang wanita Jasper kecil berbaju biru melihat dua keindahan dari Sekte Abadi halus di depannya dan berkata, "Jangan membuat suara, dua kakak perempuan bela diri." Selain itu, karena dia adalah seorang Patriark Tua, itu diperkirakan dia berusia 70 tahun dan 80 tahun, bukankah menurutmu Patriark Tua itu sudah tua? Tiba-tiba, sebuah suara nyaring bergema di langit, akankah Patriark Tua itu menjadi tua? Saat berikutnya, Tan Yun, mengenakan jubah putih. Tan Yun memandang wanita di depannya, dan senyum menawan muncul dari sudut mulutnya. "Kamu, siapa kamu?" Wanita berbaju biru itu berpura-pura berani. "Saya Tan Yun, Patriark Tua yang diperkirakan berusia 70-an dan 80-an di mulut Anda." Tan Yun tersenyum. "Ah." Wanita Jasper kecil berbaju biru tidak langsung berlutut, tetapi berseru, "Wow. Patriark Tua, kamu sangat tampan." Tan Yun terdiam. Para wanita Sen Subing menatap Tan Yun tanpa menyeringai, dan diam-diam berkata bahwa pesona Tan Yun sangat besar. Pada saat ini, salah satu pemimpin pasukan menginjak kehampaan dan berteriak, "Bawahan, temui Patriark Tua." "Bawahanku berkunjung ke Patriark Tua." Murid itu mengetuk Patriark Tua. Tentara 10 miliar biksu berlutut satu demi satu dari langit yang luas dan berteriak serempak. Gelombang suara bergulir berkumpul bersama membuat pinggiran laut ajaib tak berujung di kejauhan memicu gelombang besar, yang cukup mengejutkan. "Permisi." Setelah Tan Yun meminta orang-orang untuk bangun, dia tiba-tiba tampak serius dan menunjukkan rasa spiritualnya untuk melindungi pasukan 10 miliar biksu. Segera, suaranya ditransmisikan dengan jelas ke telinga semua orang. "Hanya ada satu tujuan untuk memanggilmu hari ini. Seperti yang kalian semua tahu, sejak zaman kuno, Warcraft di dunia Warcraft telah pergi ke wilayah manusia untuk membunuh dan melahap manusia. Warcraft adalah spesies yang tak termaafkan. Lebih dari 4 tahun yang lalu, saya membawa orang untuk membunuh semua Warcraft urutan ke-9 dan ke-10 di dunia Warcraft. Selanjutnya, orang kuat Huangfu Shengzong Yu Huajing akan membawamu ke kerajaan iblis dan menghancurkan kerajaan iblis dalam satu gerakan. Bunuh semua binatang jahat yang memakan manusia." Segera setelah Tan Yun mengatakan ini, pasukan 10 miliar biksu benar-benar mendidih. Sangat bagus bahwa Patriark Tua telah menghancurkan Warcraft tingkat ke-9 dan ke-10 di domain iblis. Ya, dengan cara ini, di bawah kepemimpinan orang kuat Zhong Yu Huajing, kita terikat untuk menghancurkan kerajaan iblis dan membunuh semua hewan jahat yang tidak manusiawi ini. Petik 2. Suara kegembiraan, dan kegembiraan terdengar di telinga Tan Yun. Setelah membuat orang diam, Tan Yun berkata, "Ingat, jumlah Warcraft di dunia Warcraft sangat besar. Akan ada korban dalam proses penghancuran dunia Warcraft kali ini. Untuk mengurangi korban, kamu harus mematuhi perintah tingkat tinggi Huangfu Shengzong Yu Huajing, oke?" Semua orang berkata serempak,
mengerti. Bagus. Setelah Tan Yun mengangguk puas, dia berkata dengan suara keras, saya Huang Fu. Pasukan 10 miliar biksu di daratan, berkumpul untuk menyerang tanah iblis, yang merupakan suatu prestasi untuk menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Ini adalah tindakan yang benar untuk kepentingan generasi mendatang. Aku akan menunggu kemenanganmu kembali di Gunung Tianjing. Hari kemenanganmu kembali adalah hari pernikahan Tan Yunku. Pada saat itu, anggur pernikahan akan membuatmu mabuk. Mendengar pidato tersebut, para wanita di belakang Tan Yun menunjukkan kebahagiaan yang tak tertahankan di wajah cantik mereka. Dan 10 miliar tentara mendidih. Pada saat ini, Tan Yun Teng bangkit di udara dan melayang di langit. Dia perlahan menjulurkan jari dan menunjuk ke arah kerajaan iblis. Matanya mengungkapkan arti dari mengabaikan semua hal, dan nada suaranya mengungkapkan rasa mengendalikan situasi secara keseluruhan. Dia mengatakan kata demi kata, keluar. Rambut. Kemudian, di bawah perintah Tuoba Yingying dan Su Yu, orang-orang tingkat tinggi di depan tentara 10 miliar biarawan mengorbankan perahu roh satu demi satu, membawa 10 miliar pasukan biarawan, bolak-balik melalui laut ajaib yang tak terbatas dan menuju kerajaan iblis. Su Yu bertanggung jawab atas pasukan biarawan yang menghancurkan kerajaan iblis kali ini, sementara Tuoba Yingying, yang penuh bulu, bertanggung jawab untuk melindunginya. Kecepatan perahu roh kapal suci, itu akan memakan waktu 3 tahun bagi pasukan 10 miliar biksu untuk mencapai kerajaan iblis. Karena wilayah yang luas dari dunia Warcraft, dibutuhkan setidaknya 5 tahun untuk menghancurkan semua Warcraft. 11 tahun telah berlalu saat mereka kembali ke Gunung Hukuman Surgawi. Tan Yunhua dan di sini, tenda dingin di mata bintang selesai, sekarang Keratua, pria besar, iblis, dan Raja Beruang Naga Tianluo telah memasuki tahap ke-10 perampokan. Kecepatan terbang pria besar itu sebanding dengan kapal peri terbaik yang sebenarnya. Dengan kecepatannya, kamu dapat mencapai kerajaan hewan paling lama dalam 10 tahun. Sudah lebih dari 60 tahun sejak kami membunuh Taoti, tuan kecil dari domain binatang. Jika tidak ada yang terjadi, tuan dari domain binatang telah memimpin pasukan besar iblis dan binatang untuk terbang ke Gunung Tianjing selama lebih dari 60 tahun. Dengan kecepatannya, kemungkinan besar akan tiba dalam 30 tahun. Kalau begitu kita akan berhenti di jalan. Dengan itu, Tan Yun mengeluarkan slip peta giok Gunung Tianjing di cincin surga dan bumi, yang diinginkan Tan Yun dari Tang Yongsheng. Tan Yun dan arwah para wanita menyusup ke slip giok peta dan berkata, untuk membalaskan dendam putranya sesegera mungkin, penguasa dari domain binatang akan memilih jarak garis lurus di langit dan menghukum pegunungan. Dengan kata lain, itu harus melewati tanah suci api. Dengan kecepatan orang besar, kamu bisa mencapai tanah suci api dalam 4 tahun. Kita bunuh saja mereka di sini, lalu aku akan pergi ke tanah suci api untuk mencari api. Setelah itu, Tan Yun mempersembahkan menara suci yang indah dan membiarkan Tang Xinying memasuki kultivasi lantai 12. Biarkan Gongsun Ruoxi, Su Bing, Yukin, Xiao, Xianer, Xian dan Qinceng masing-masing memasuki menara suci mereka. Kemudian, Tan Yun memanggil naga emas dan singa di lantai 10 menara suci Linglong. Singa naga emas sekarang tingginya 1.500 kaki. Itu membawa Tan Yun, mengepakkan sayap emas yang menghalangi langit dan matahari, seperti kilat besar, bolak-balik melalui lautan awan yang luas. Tan Yun memasuki menara suci Linglong untuk berlatih di pengasingan dan berusaha untuk menyentuh kesempatan eklosion dan ascension sesegera mungkin. Waktu berlalu, 3 tahun kemudian. Di bawah kepemimpinan Su Yu dan Tuoba Yingying, pasukan 10 miliar biksu telah memasuki tanah iblis. Membantai semua makhluk di kerajaan iblis. Gunung dan sungai di dunia Warcraft penuh dengan tubuh berbagai Warcraft. Darah Warcraft mengalir di aliran gunung dan menyatu menjadi sungai, yang mewarnai sungai dan danau menjadi merah. Di hutan, gunung, ngarai yang menjulang tinggi dan tanah kosong, tubuh Warcraft dapat dilihat di mana-mana. Pada saat yang sama, seorang biarawan jatuh dan mati di tangan Warcraft. Pembunuhan yang adil terus berlanjut hari demi hari. Tentara 10 miliar biksu melakukan pembunuhan tanpa akhir terhadap Warcraft dalam kelompok. Bintang-bintang berubah dan matahari dan bulan bergantian. Setahun kemudian, pembantaian di dunia Warcraft berlanjut.
Seperti yang diharapkan Tan Yun, dibutuhkan setidaknya 4 tahun bagi 10 miliar tentara untuk sepenuhnya memusnahkan Warcraft di dunia Warcraft. Pada saat yang sama, naga emas dan singa masih terbang di langit yang luas. Sekarang, Shen Subing, Tang Mengyun, Sue Zian, dan Taixianer, Namong Yukin dan Si Hongxiao telah berturut-turut menyentuh peluang eklosion dan ascension dalam 4 tahun dan menghentikan kultivasi mereka. Itu berarti wilayah mereka telah mencapai batas dunia fana. Feng Qingcheng telah memasuki 9 alam lipat Yuhua, Gongsun Ruoxi telah memasuki kesempurnaan agung Yuhua, dan Tang Xinying kini telah memasuki 9 alam dewa. Subing, bicara melamun, Yukin, Xiao, Xianer dan Ziyan meninggalkan menara suci dan berdiri dengan anggun di belakang singa Dewa Naga Emas. Saya tidak tahu apa yang harus dibicarakan. Kera pembunuh iblis di lantai 11 menara suci Linglong menyentuh kesempatan untuk muncul dan terbang keluar dari menara suci Linglong. Setelah memberi hormat kepada para wanita Shen Subing, dia menyilangkan kakinya, berbaring di punggung singa Dewa Naga Emas, dan menyenandungkan nada jelek, yang membuat Shen Subing terdiam. Tan Yun, di lantai 10 menara suci yang indah, menyentuh peluang eklosion dan flight sedini setahun yang lalu. Saat ini, dia duduk bersila, dahinya dipenuhi keringat seukuran kacang, dan seluruh tubuhnya basah oleh keringat, terlihat sangat keras. Keluar. Tan Yun minum dengan keras. Jika dia bisa melihat ke dalam kolam rohnya, dia akan terkejut menemukan bahwa hati Hong Meng seukuran kepalan tangan yang tergantung di tengah kolam rohnya berdengung dan bergetar. Keluar. Tan Yun meraung dengan urat biru di dahinya dan fitur wajah yang terdistorsi. Seolah-olah menderita rasa sakit yang tak ada habisnya. Memang, karena dia secara paksa mengorbankan hati Hong Meng keluar dari tubuh saat ini. Alasan mengapa dia dipaksa adalah karena dia tahu bahwa hanya setelah dia melonjak ke dunia peri dan menelan Yuan abadi, dia dapat mengorbankan hati Hong Meng. Sekarang dia menahan rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ingin mengorbankan hati Hong Meng keluar dari Lingqi. Tujuannya adalah untuk membuka hati Hong Meng dengan 11 pasukan Hong Meng dan membuka batas antara dunia luar dan hati Hong Meng. Jantung Hong Meng adalah dasar dari dunia surgawi Hong Meng. Selama Tan Yun dapat mengorbankan hati Hong Meng dan membuka pintu Hong Meng di jantung Hong Meng, beberapa wanita dapat memasuki dunia Hong Meng di jantung Hong Meng. Seperti yang dikatakan Tan Yun sebelumnya, arti terbang bersama semua orang adalah membiarkan semua orang memasuki hati Hong Meng, lalu mengumpulkan hati Hong Meng ke dalam kolam roh dan terbang bersama semua orang. Jantung Hong Meng adalah dasar dari dunia surgawi Hong Meng hari ini. Ada banyak poin yang indah. Pindah. Ketika Tan Yun berdarah dari 7 lubangnya karena kesakitan, jantung Hong Meng akhirnya perlahan-lahan terbang keluar dari kolam Lingqi, ditembak dari jantung Tan Yun Mei dan melayang di depan Tan Yun. Hahaha, hahaha, pengorbanan akhirnya keluar. Tan Yun berteriak dengan penuh semangat, kekuatan surga Hong Meng dipadatkan. Tiba-tiba, 11 kekuatan surgawi emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang, kematian dan cahaya menyembur keluar dari diri mereka sendiri dan dengan cepat bergabung menjadi untaian sutra seperti kekuatan surgawi Hong Meng dalam kehampaan. Wah, wah, wah. Tan Yun duduk bersila, mengubah tangan kirinya menjadi jari pedang dan mengambil jari pedang sebagai pena. Tiba-tiba, helai sutra seperti kekuatan cara surgawi Hong Meng menggeliat di udara, membentuk pintu Hong Meng seukuran ibu jari. Pergi. Ketika Tan Yun membacanya, pintu Hong Meng yang dibentuk oleh kekuatan surga Hong Meng tercetak di hati Hong Meng, seperti sulaman dan cap yang tidak bisa dihapus. Membuka. Tan Yun meludahkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, pintu Hong Meng di jantung Hong Meng terbuka secara ajaib. Melihat keluar dari pintu saku Hong Meng, Anda akan menemukan bahwa ada dunia Hong Meng yang luas. Kemudian, Tan Yun menyeka darah dari wajahnya, membuka pintu menara dan berkata kepada beberapa wanita, "Masuklah, aku akan membawamu ke suatu tempat." Dengan kebingungan, wanita Subing menjarah ke menara satu demi satu. Bola belah ketupat yang indah. Tan Taixianer menatap jantung Hong Meng yang tergantung di depan Tan Yun dan berkata dengan gembira. Hal yang sama berlaku untuk Sue Zian, Yukin, Membalderdas, dan Xiao. Hanya Shen Subing yang melebarkan matanya dan berkata dengan penuh semangat, "Tan Yun, bagaimana mungkin hati Hong Meng kami di alam dewa ada di tanganmu?"
Sen Subing tahu bahwa ada 3 harta di alam semesta yang luas, yaitu, jantung Hongmeng, jantung asal dan jantung kekacauan. 3 harta terbesar adalah dasar dari 3 dunia ilahi. Pada awalnya, tujuan sebenarnya dari tertinggi Si Yuan dan kekacauan tertinggi untuk membunuh tertinggi Hongmeng bukanlah untuk mengingini sumber daya budidaya dunia surgawi Hongmeng, tetapi untuk jantung Hongmeng. Karena 3 harta terbesar terkait dengan kelangsungan hidup bersama dari dunia ilahi. Mendengar pidato itu, Tan Yun berkata sambil tersenyum, 2 penguasa tertinggi berpikir bahwa mereka dapat menemukan hati Hongmeng dengan membunuhku. Sungguh lelucon. Bagaimana mungkin saya membiarkan mereka menemukan hal penting seperti itu dengan mudah di masa lalu? Segera, Tan Yun memberitahu Sen Subing bahwa dia telah datang ke daratan Huangfu dengan hati Hongmeng untuk menemukan dirinya sendiri. Kakak ipar, apa gunanya hati Hongmeng? Sue Zian bertanya seperti bayi yang penasaran. Ini sangat berguna sehingga saya tidak bisa memberitahu Anda dengan jelas untuk sementara waktu. Saya akan berbicara dengan Anda dengan hati-hati nanti. Tan Yun berkata sambil tersenyum, tutup matamu dan aku akan membawamu ke tempat impian. Beberapa wanita menjawab dan memejamkan mata. Membuka. Ketika Tan Yun membacanya, tiba-tiba, pintu Hongmeng di hati Hongmeng meledak, dan tirai cahaya Hongmeng menyelimuti beberapa wanita. Kemudian beberapa wanita merasa pusing dan jatuh ke dalam kehampaan. Suara Tan Yun terdengar dari beberapa telinga wanita, kamu bisa membuka matamu. Setelah beberapa wanita membuka mata mereka segera berhenti jatuh dan berdiri di udara. Setelah menyaksikan luasnya dunia yang luas, selain Sen Subing. Tentu saja itu ada di hati Hongmeng. Tan Yun tersenyum. Sue Zian mengalihkan pandangannya, mengatupkan mulutnya dengan sedikit minat, dan bergumam, potongan abu-abu ini seperti mimpi. Benar-benar membosankan. Ah, Sister Tang, mengapa kamu mencubitku? Sue Zian merasa bahwa Tang Mengbalu mencubit Xiao Manyao. Dia berkata dengan menyakitkan, ini masalahnya. Di sini gelap dan udara tidak mengalir. Jika orang tinggal di sini, cepat atau lambat mereka akan mati lemas. Adegan ini menghibur para wanita. Tan Yun tiba-tiba menarik sudut mulutnya, memandang para wanita dan berkata, berikutnya adalah waktu untuk menyaksikan keajaiban. Bahkan jika Sen Subing dulunya adalah istri Tan Yun, dia tidak tahu tentang ruang dalam hati Hongmeng. Saat ini. Namun, ketika adegan berikut terlihat oleh para wanita, mereka terkejut. Dan benar-benar merasakan apa artinya menjadi seperti mimpi. Namun, melihat Tan Yun, yang bermartabat, Lang berkata, kekuatan 5 elemen meluas ke langit dan bumi. Kekuatan angin dan guntur menjadi angin. Kekuatan waktu dan ruang menentukan langit dan bumi. Kekuatan kematian tidak terlihat. Kekuatan cahaya memelihara semua hal. Awal alam semesta ada di mataku. Pada saat suara Tan Yun jatuh, kekuatan 5 atribut emas, kayu, air, api dan tanah seperti gelombang tak terlihat dari tubuhnya, menyapu dari kekosongan Hongmeng. Tiba-tiba, kekosongan Hongmeng yang awalnya kabur menjadi jelas. Saat bernafas, kekosongan Hongmeng dari semua wanita menjadi jelas dan transparan, sejelas kekosongan eksternal. Adegan berikutnya adalah proses yang terbentuk di bawah perpaduan kekuatan 11 atribut. Anda harus melihat dengan baik. Tan Yun tersenyum seperti angin musim semi. Suaranya jatuh. Di mata para wanita yang cantik, kekuatan Brown yang menggelinding dari bumi muncul dalam kehampaan di bawah kaki mereka. Segera, kekuatan bumi perlahan turun dari bumi. Ya, itu adalah bumi hampa yang ditangguhkan. Bumi dengan cepat tumbuh, dan segera mencapai 100 mil, membuat para wanita berdiri di tanah murni yang tergantung di udara. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, di bawah pemikiran Tan Yun, kekuatan kuat dari 5 elemen mengalir keluar dari tanah murni ratusan mil di sekitarnya. Dalam napas 5 elemen, di bumi di sekitar mereka, paviliun naik dari tanah dengan tata letak yang sempurna. Segera, banyak paviliun terbentuk di tanah. Di antara setiap paviliun, satu paviliun diubah, dan bunga, tanaman, dan pohon dibor dengan indah dari tanah, membuat seluruh tempat tinggal semarak dan hijau. Apa yang seperti 2 kacang polong, Namong adalah yang pertama melihat apapun, dia mulai melihat langit, dan melayang di udara 1000 kaki.
Rumah di bawah ini persis sama dengan rumah Tan yang hancur di kota suci bulan. Jika ada perbedaan, itu adalah rumah coklat ini, yang lebih dari 10 kali lebih besar dari rumah coklat yang dihancurkan oleh kota suci melihat bulan. Seperti dua kacang polong, Anda bisa melihatnya dengan cepat, kata Yukin, seorang peminta bahagia dari Nangong. Tata letak ini persis sama dengan rumah coklat yang dihancurkan oleh kota bulan. Gadis-gadis itu mendengar bahwa seperti dua kacang polong terbang, skimming terbang di atas langit, dan mereka semua senang ketika mengetahui bahwa mereka persis sama. Wah, benar-benar indah. Sue Zian menatap mata Tan Yun, penuh dengan bintang-bintang kecil yang dipuja. Kakak ipar, kamu benar-benar kuat. Apakah rumah Tan akan membiarkan kita hidup di masa depan? Tan Yun berkata sambil tersenyum, tentu saja, setelah aku menikahi Subing. Mendengar pidato itu, gadis-gadis itu sangat senang. Sue Zian kembali normal dengan kesuraman yang tak terlihat di matanya. Namun, apa yang membuat semua wanita merasa benar-benar melamun, tidak terbayangkan, dan dapat dimengerti masih tertinggal. Kemudian, adegan yang terjadi membuat para wanita semakin bersemangat. Karena, dengan guntur dan kilat di langit, awan keluar satu demi satu dan menyelimuti langit di atas rumah Tan. Segera, awan terhubung ke lautan awan yang bergerak. Langit telah berubah dari jernih menjadi biru seperti laut, yang benar-benar indah. Itu sangat indah. Dantai Xianer menatap langit yang bersih tanpa sadar, dan wajahnya yang cantik menunjukkan senyum yang menyentuh pedesaan dan kota. Hal yang sama berlaku untuk Putri Sen Subing. Saat semua wanita bahagia, kekuatan ruang dan waktu menyatu membentuk kekuatan ruang dan waktu. Setelah itu, rumah Tan penuh dengan jarak ratusan mil. Kemudian, kekuatan waktu dan ruang berubah menjadi tirai cahaya transparan dengan diameter 200 li, menghalangi dunia Hongmeng, membungkus rumah Tan dan menutupi langit biru dan awan putih dalam radius 100 li. Ini adalah kekuatan ruang dan waktu untuk menentukan langit dan bumi. Apa yang lebih menakjubkan adalah bahwa kekuatan cahaya di langit dengan cepat mengembun menjadi garis bulat matahari. Berdengung, berdengung. Dalam kekosongan-kekosongan, kekuatan 10 atribut, emas, kayu, air, api, bumi, angin, guntur, waktu, ruang dan kematian, meluncur keluar dari tubuh Tan Yun, berubah menjadi 10 kolom cahaya, bergegas ke awan dan menembak ke dalam garis besar matahari. Kemudian, garis besar itu berangsur-angsur berubah dari maya menjadi nyata, dan sesaat kemudian, matahari nyata terbentuk, menerangi kehampaan. Pada saat ini, Tan Yun tampak lelah, dan dahinya penuh dengan keringat seukuran kacang. Dia melepaskan kekuatan 11 atribut lagi, memenuhi bumi dan kekosongan dalam jarak 100 mil. Sesaat kemudian, ketika kekuatan 11 atribut tidak aktif dan tidak terlihat, dia menyeka keringat di dahinya dan berkata sambil tersenyum, sudah selesai. Sue Zian berkata sambil tersenyum, saudara ipar, ada beberapa yang kecil di sini. Jaraknya hanya 100 mil. Anda dapat memperluas dunia. Ini hampir tak terbatas. Mencium pidatonya, Tan Yun menunjukkan jejak garis hitam di dahinya, tiba-tiba menarik sudut mulutnya dan berkata, dengan keadaanku saat ini, aku hanya bisa membuka dunia dalam jarak 100 mil. Langit dan bumi dalam jarak 100 mil ini adalah pusat dunia Hongmeng ini. Di masa depan, dengan peningkatan wilayah saya, langit dan bumi ini akan diturunkan. Nangong Yukin tersenyum dan berkata, benarkah? Hebat. Pada saat ini, si Hongxi Yao Meimo berharap untuk berkata, Tan Yun, dengan matahari, dapatkah ada bintang dan bulan? Tentu saja, Tan Yun menjelaskan sambil tersenyum, saya telah menyesuaikan waktu di dunia Hongmeng agar konsisten dengan waktu eksternal. Dengan cara ini, setelah Anda masuk dan keluar, Anda tidak akan salah dengan waktu eksternal. Ketika dunia luar adalah malam, itu juga akan menjadi malam. Baik itu bintang, matahari, dan bulan, semuanya ada di sini. Selain itu, dunia Hongmeng telah menjadi dunia yang unik. Apakah itu perubahan situasi yang tiba-tiba atau kombinasi guntur dan kilat, itu tidak ada hubungannya dengan dunia luar. Singkatnya, ini adalah dunia baru. Saya menyebutnya dunia Hongmeng. Mendengar pidato itu, Tang Membalderdas berkata, Tan Yun, seberapa besar dunia Hongmeng? Tan Yun berkata sambil tersenyum, ini tidak terlalu besar sekarang.
Jaraknya hanya 90 juta mil. Tapi di masa depan, dengan peningkatan berkelanjutan dari ranah saya, itu akan menjadi lebih dan lebih luas. Mendengar pidato itu, para wanita itu mengangguk mengerti. Pada saat ini, Tan Yun berkata, tanah suci api akan datang. Ayo keluar. Selanjutnya, Tan Yun dan gadis-gadis itu terbang keluar dari hati Hong Meng. Ambil. Ketika Tan Yun membacanya, hati Hong Meng berubah menjadi seberkas cahaya. Setelah menelan pusat kolam rohnya, Tan Yun memberitahu gadis-gadis itu bahwa apa yang disebutnya terbang bersama mereka adalah membiarkan mereka tinggal di hati Hong Meng, dan dia sendiri gerhana dan melambung ke negeri dongeng. Dengan cara ini, para dewa yang sedang ditinjau tidak dapat menemukan keberadaan para wanita yang menyelinap ke negeri dongeng. Tan Yun, mengapa kita harus menyelinap ke China daripada terbang? Dan Taixianer tidak mengerti. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Sen Subing menjelaskan sambil tersenyum, dunia peri tanpa batas telah menyiapkan ratusan tempat ulasan abadi, dan setelah kami muncul dan melonjak, kami segera ditugaskan ke ratusan tempat ulasan, dan setiap tempat ulasan sangat jauh. Tujuan Tan Yun melakukan ini adalah untuk menyatukan kita semua. Jika tidak, jika kita tersebar di dunia peri, akan sulit untuk menemukan satu sama lain pada saat itu. Setelah Sen Subing menjelaskan, dia tiba-tiba merasakan gelombang panas menyapu ke depan. Tan Yun dan yang lainnya melepaskan kesadaran spiritual mereka dan terselubung di depan. Melalui kesadaran spiritual mereka, mereka menemukan bahwa ada gunung berapi yang bergulir 90 juta mil jauhnya. Yang terkecil setinggi puluhan ribu kaki, bahkan ada yang mencapai jutaan kaki. Gunung berapi dalam warna magma, yang cukup mengaduk jiwa. Ini adalah area terlarang umat manusia, tanah suci api. Meskipun Tan Yun dan yang lainnya berada 90 juta mil jauhnya dari tepi tempat perlindungan api, mereka semua merasakan gelombang panas yang bergulir, yang menunjukkan suhu tinggi tempat perlindungan api. Tan Yun, berdiri di belakang singa Dewa Naga Emas, berkilauan dengan emas di matanya dan berkata sambil berpikir, menurut perhitungan waktu, dalam 3 tahun, pasukan kerajaan hewan akan melewati area tempat suci. Tanah api. Ketika kita tiba di tanah suci api, saya pergi ke kedalaman tanah suci untuk mencari api. Subing, Anda bubar dalam garis lurus setiap 100 juta li kekosongan. Jika Anda menemukan pasukan iblis dan binatang buas, saling bercerita dengan pengetahuan spiritual. Kalau begitu kita akan membunuh pasukan monster. Setelah memberitahu, Tan Yun mengendarai naga emas dan singa dan terbang 90 juta mil ke depan. Ketika dia mencapai tepi tanah suci api, Tan Yun memanggil iblis di menara suci Linglong dan raja dari 8 negara. Di antara binatang buas, hanya kera pembunuh yang menyentuh kesempatan untuk bangkit. Pria besar, iblis dan raja naga dan beruang Tianluo berada di perampokan tahap ke-10. Selain raja naga dan beruang Tianluo, raja-raja dari 7 keluarga lainnya juga telah memasuki tahap ke-10 kedewasaan dalam kultivasi mereka sebelumnya. Setelah Tan Yun membiarkan 11 binatang buas dan para wanita menyebar di langit di luar tanah suci api yang terpisah ratusan juta mil, dia terbang ke tanah suci api yang luas. Tan Yun mengetahui dari slip peta giok bahwa pegunungan di tanah suci api mencakup area seluas 3 miliar li. Tan Yun sudah lama mengetahui bahwa ada 10 monster ordo kuat yang tinggal di tanah suci api. Tan Yun meluncur melalui gunung berapi yang menjulang dengan kecepatan tinggi dan terbang ke kedalaman tanah suci api. Kecepatannya sekarang telah mencapai 350 juta mil sehari, 2 kali lebih cepat dari para biarawan biasa. Semakin dekat ke pusat tanah suci api, semakin tinggi suhunya. Suhu yang sangat kuat telah memecahkan transpirasi kehampaan. Meski begitu, Tan Yun, yang memiliki nyala api Hong Meng, tidak bisa merasakan suhu tinggi sama sekali, dan masih terbang melintasi langit di antara gunung berapi yang menghalangi matahari. 4 hari kemudian, manusia yang rendah hati, beraninya kamu masuk ke alam Buddha ini. Ketika Tan Yun hendak terbang ke area tengah tanah suci api, tiba-tiba, suara orang tua terdengar dari pegunungan yang lebih rendah. Mengikuti reputasinya, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, tetapi dia melihat Firebird raksasa dengan ukuran tubuh 1000 kaki, mengepakkan sepasang sayap api untuk menghalangi matahari, naik dari lautan api di antara pegunungan dan melayang 10.000 kaki. Di depannya, ini adalah burung raksasa berwarna-warni dengan kepala seperti ayam dan leher seperti ular.
Tan Yun melihat sekilas bahwa ini adalah burung surgawi dari tahap ke-10 perampokan, api ilahi Phoenix. Itu juga bisa disebut Phoenix. Flame God Feng, aku tidak datang ke sini untuk membalaskan dendammu. Tan Yun berdiri dengan tangan di udara dan matanya tidak bagus. Namun, kamu sebaiknya membersihkan mulutmu untukku. Kalau tidak, aku tidak keberatan membunuhmu dan tanah suci apimu. Dewa Api Feng menatap Tan Yun, seolah-olah dia mendengar lelucon Tianda. Hehe, manusia, kamu memiliki nada yang besar. Apakah kamu tahu siapa aku? Sebaiknya aku memberitahumu bahwa aku adalah penguasa domain dari tanah suci api. Dengan kekuatanmu sendiri, kamu dapat dengan mudah membunuh ratusan biarawan di Yuhuajing. Tuhan memiliki keutamaan hidup dengan baik. Saya tidak ingin membunuh lebih banyak lagi. Tanah suci api saya cukup jauh dari tempat tinggal manusia di benua Anda. Sejak zaman kuno, manusia dan tanah suci api saya tidak pernah melanggar sungai. Aku tidak ingin membunuh. Selama kamu berlutut dan mengakui kesalahanmu, aku akan membiarkanmu pergi. Kalau tidak, tanpa menunggu kata-kata Dewa Api-Api, dia terganggu oleh gelombang tidak sabar Tan Yun. Oke, saya tidak ingin berbicara omong kosong dengan Anda. Aku hanya bertanya padamu, apakah kamu memiliki api di tanah suci api? Mendengar pidato itu, Dewa Api Feng sangat marah dan tersenyum. Saya mengerti. Anda manusia yang rendah hati berani membuat ide tentang api di tanah suci api saya. Saya katakan, memang ada. Bagaimana Anda menginginkannya? Tan Yun menyipitkan mata pada Dewa Feng yang menyala-nyala, dan mata bintangnya menunjukkan warna dingin. Aku memintamu untuk membersihkan mulutmu. Kamu berani mengatakan manusia yang rendah hati di sebelah kiri dan manusia yang rendah hati di sebelah kanan. Sial, aku pikir kamu tidak menangis ketika kamu tidak melihat peti mati. Tan Yun berhenti berbicara omong kosong dengan api Dewa Phoenix dan segera menunjukkan tubuh api Hongmengnya. Ukuran tubuhnya melonjak hingga 300 kaki, seperti raksasa magma. Dia tiba-tiba mengambil langkah, melintasi kehampaan dan muncul di atas kepala api Dewa Phoenix. Tidak baik atau buruk. Tan Yun tiba-tiba menginjak kehampaan dengan kaki kanannya yang besar dan menginjak kepala api Dewa Feng. Tidak tahu hidup atau mati. Nada api Dewa Feng mendominasi dan penuh penghinaan, biarkan abu manusia yang rendah hati menghilang. Tiba-tiba, nyala api Dewa Feng meledak, dan nyala api merah setinggi 10.000 kaki menelan Tan Yun. Dalam pandangannya, manusia provokatif ini akan dibakar menjadi abu dalam napas. Tapi adegan berikutnya membuatnya takut. Ah, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin kamu tidak takut dengan Phoenix Fire-mu sendiri? Dalam ketidakpercayaan api Dewa Feng, Tan Yun, yang jatuh dari langit, melayang di api Dewa Phoenix dan menginjak kepala api Dewa Feng tanpa kerusakan. Api Dewa Phoenix berbalik di udara, dan cakar Phoenix besar meraih kaki kanan Tan Yun di udara. Bang! Klik! Dalam suara keras, cakar Phoenix dari api Dewa Phoenix pecah berkeping-keping di bawah kaki Tan Yun. Darah terciprat. Ah! Cakar Phoenixku! Dalam jeritan api Dewa Phoenix, Tan Yun menginjak punggungnya setelah meledakkan cakar ayamnya. Bang! Dalam percikan darah, bagian belakang api Dewa Phoenix meledak dan bulunya rontok. Dalam percikan darah, darah di paruh raksasa menyembur keluar. Tubuh seperti gunung itu seperti meteorit besar, menabrak lautan api di pegunungan di bawah. Luangkan hidupmu, luangkan hidupmu. Api yang Dewa Feng berjuang untuk mengingatnya sambil memohon belas kasihan, tetapi jeroannya rusak parah. Di mana dia bisa bangun? Bang! Tan Yun, yang tingginya 300 kaki, jatuh dari langit dan berdiri di depan api Dewa Phoenix. Dia menatap api Dewa Phoenix dan berkata dengan acuh tak acuh, jika aku benar-benar menginginkan hidupmu, aku dapat dengan mudah menginjakmu. Aku, Tan Yun, punya prinsip. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, tidak ada dendam antara tanah suci api dan orang-orang di daratan. Tentu saja, aku tidak akan membunuhmu. Mencium pidato itu, nyala api Dewa Feng langsung datang ke surga dari wilayah itu, dan bersujud di kaki Tan Yun dengan rasa terima kasih karena tidak membunuh, terima kasih karena tidak membunuh. Ya, terima kasih, kalau begitu kamu tidak perlu melakukannya. Tan Yun berkata, dengan harapan di mata bintangnya, katakan padaku, bisakah ada api di tanah suci api?
Ya, kata api Dewa Feng buru-buru, ada sebuah gua di bawah gunung berapi 8 juta mil di timur. Ada api atribut api di magma di gua, yang sangat kuat. Yang kecil telah disempurnakan selama 30 tahun. Tan Yun mengerutkan kening, api jenis apa itu? Api Dewa Feng dengan jujur berkata, menurut kakek-kakekku, di abad pertengahan, manusia menyebutnya api bumi bagian dalam. Api suci di pusat bumi. Tan Yun tiba-tiba tertawa dan berkata, bagus. Bagus, ini api pertama di antara atribut api yang tak terhitung jumlahnya di dunia. Tan Yun sangat bersemangat. Karena selama api Hongmeng melahap api suci di pusat bumi, Anda dapat mencapai 10 besar dan langsung membakar senjata ajaib abadi terbaik menjadi ketiadaan. Bagaimana bisa Tan Yun tidak bersemangat? Bawa saya, kata Tan Yun. Xiao terluka parah dan tidak bisa terbang. Dan senior, aku berani menanyakan namamu. Sebelum nyala api Dewa Feng selesai, dia berteriak. Tetapi Tan Yun meraih cakar Phoenix kirinya dengan tangan kanannya, mengangkatnya naik dan terbang ke langit timur. Nama saya Tan Yun. Nah, Anda bisa menunjukkan jalannya. Jangan bicara omong kosong di jalan. Oleh Tan Yun, Dewa Api Feng tidak berani berbicara banyak dan menunjukkan jalannya dengan baik. 2 menit kemudian, Tan Yun, membawa nyala api Dewa Phoenix, terbang ke udara dan jatuh di bawah gunung berapi setinggi 3 juta kaki. Ada kolam dalam 10.000 kaki persegi di depan gunung berapi. Tapi kolam yang dalam bukanlah air, melainkan magma yang mendidih. Di depan kolam yang dalam, binatang ini adalah singa iblis api merah. Singa iblis api merah memelototi Tan Yun dan meraung seperti guntur, orang gila yang berani, beraninya kamu menyakiti saudaraku yang bersumpah. Tan Yun tersenyum dan melemparkan api Dewa Phoenix ke tepi kolam. Api Dewa Feng buru-buru berkata, saudara kedua tidak mungkin tidak masuk akal. Ini senior Tan, kakak tertua memintanya untuk mencoba mengumpulkan api suci di pusat bumi. Setelah itu, nyala api Dewa Feng sangat takut bahwa saudara laki-lakinya yang sembrono akan mengganggu Tan Yun. Jadi dia diam-diam berbisik, kakak kedua, kekuatan manusia ini terlalu kuat. Baru saja dia memukulku dengan serius. Jangan impulsif, jika tidak, manusia ini akan membunuhmu dalam hitungan detik. Setelah mendengarkan, singa iblis api merah segera menghormati Tan Yun. Sepasang murid raksasa penuh kekaguman, Tuan Tan, api bumi bagian dalam ada di magma terdalam. Aku akan menjatuhkanmu. Tapi Tuan Tan, suhu di dalam sangat tinggi. Bisakah kamu tahan? Tan Yun tersenyum tipis, jangan khawatir, pimpin jalan. Iya, generasi muda, kata singa iblis api merah, mengebor magma yang mendidih. Celepuk. Tan Yun membalik di udara dan terjun ke magma. Dia menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya. Dia mengikuti singa iblis api merah sampai ke kedalaman magma. 3 jam kemudian, ketika Tan Yun mengikuti singa iblis api merah dan masuk jauh ke dalam magma setinggi 30 juta kaki, Tan Yun menemukan melalui pengetahuan spiritualnya bahwa ada retakan geosentris besar dengan lebar puluhan ribu kaki dan panjang ratusan ribu kaki di bawahnya. Magma yang melonjak. Ketika singa iblis api merah membawa Tan Yun dan berenang ke celah di tengah bumi, ia menatap Tan Yun di langit dan berkata dengan hormat, Tuan Tan, api suci di pusat bumi ada di bawah. Kekuatan kecil terlalu lemah untuk didekati. Yah, begitu. Kembalilah dan aku akan pergi sendiri. Setelah Tan Yun meninggalkan sepatah kata pun, dia dengan cepat melewati magma dan menghilang di celah-celah di inti bumi. Hanya menyisakan singa iblis merah menyala dengan wajah bodoh. Singa iblis api merah terkejut dan berkata pada dirinya sendiri, apakah ini masih manusia? Dagingnya sangat kuat sehingga tidak takut pada magma. Tidak heran singa iblis api merah sangat terkejut. Anda tahu, di seluruh tanah suci api, kecuali kakaknya, Dewa Phoenix, tidak ada binatang buas yang bisa memasuki celah di tengah bumi. Karena suhu magma di dalam benar-benar terlalu tinggi. Ketika singa iblis api merah terkejut, Tan Yun telah mencapai celah terdalam di pusat bumi. Tan Yun ditangguhkan di magma. Melalui kesadaran spiritualnya, dia menemukan bahwa ada api merah menyala perlahan di dalam magma yang berjarak ribuan kaki di depannya. Nyala api tingginya lebih dari 600 kaki. Ini adalah api paling kuat di daratan Huangfu, api bumi bagian dalam. Hehe, Phoenix yang mati itu terus menggangguku.
Bahkan kamu Teran yang rendah hati berani datang. Suara orang tua yang marah datang dari api bumi bagian dalam. Tiba-tiba, kobaran api setinggi 100 kaki itu mulai bergejolak. Teran tercela. Tan Yun mencibir, "Haha apa? Aku haha wajahmu. Itu tidak masuk akal, mati." Dengan suara marah yang lama, api bumi bagian dalam tiba-tiba membubung ke udara dan melahap Tan Yun. Dan Tan Yun ketakutan konyol dan membiarkan api suci di tengah bumi menelannya. Manusia tercela, mati. Deru api suci di pusat bumi berhenti tiba-tiba dan berkata dengan kaget, "Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa tubuhmu tidak takut padaku?" Api bumi bagian dalam menemukan bahwa manusia yang diselimuti oleh diri mereka sendiri tidak terluka. Segera kejutan api suci di jantung bumi menjadi panik. Tan Yun tersenyum dan mendorong telapak tangan kanannya. Tiba-tiba, api ungu Hongmeng keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi raksasa setinggi 1.500 kaki, membungkus api suci di pusat bumi. Tidak peduli bagaimana api bumi bagian dalam berjuang, itu tidak bisa lepas. Tidak, api bumi bagian dalam berteriak ngeri, "Manusia, api macam apa kamu, bagaimana kamu bisa memenjarakanku? Ah, aku ditelan oleh api ungu ini. Aku salah. Tolong jangan biarkan dia melahapku lagi." Tan Yun, yang tinggal di api bumi bagian dalam, menjadi tuli. Mendengarkan permintaan pahit dari api bumi bagian dalam. Suara mendesing. Tan Yun bergegas keluar dari api bumi bagian dalam dan berenang dengan cepat di atas magma. Api Hongmeng di bawah menelan api suci di pusat bumi dan mengikuti Tan Yun. Beberapa jam kemudian, wow, di kolam magma di bawah gunung berapi yang menjulang tinggi, magma naik ke langit, dan Tan Yun terbang keluar dari kolam. Kemudian, api Hongmeng yang dibungkus dengan api bumi bagian dalam juga terbang keluar dari kolam magma. "Penatua Tan, sudahkah kamu menemukan api suci di tengah bumi?" tanya api Dewa Feng, yang terluka parah. Singa iblis api merah di satu sisi juga bingung dan menatap Tan Yun. "Yah, aku menemukannya." Tan Yun menunjuk ke 1.500 api Zhang Hongmeng yang tergantung di belakangnya dan berkata, "Api bumi bagian dalam ada di apiku. Yah, aku akan mengambil api bumi bagian dalam. Sampai jumpa lagi." Setelah meninggalkan sepatah kata pun, Tan Yun Teng naik di udara dan menghilang di depan mata dua binatang dengan api Hongmeng. Kakak, singa iblis Qian memandang api Dewa Phoenix dengan ngeri dan tergagap, apa asal-usul manusia ini? Ia bahkan dapat menghilangkan api suci di pusat bumi. Kakak kedua, kakak laki-laki tidak tahu. Nyala api Dewa Feng panik di matanya, ngomong-ngomong, orang ini adalah eksistensi melawan langit. Tampaknya daratan telah berubah, dan umat manusia menjadi sangat kuat. Setelah terbang keluar dari tanah suci api dengan api Hongmeng, Tan Yun menemukan Sen Subing dan melaporkan perdamaian kepada orang-orang. Kemudian, Tan Yun mempersembahkan menara suci yang indah dan terbang ke bawah di atas gunung yang tandus di mana tidak ada rumput yang tumbuh karena gelombang panas dari tanah suci. Tan Yun Fei memasuki menara suci Linglong. Melalui pengetahuan spiritual, ia menemukan bahwa Tang Xinying di lantai 12 masih duduk di tanah. Setelah menutup, dia memasuki lantai 11 dan mulai mengendalikan api Hongmeng untuk memurnikan api suci bumi bagian dalam. Di luar waktu, 2 tahun 5 bulan kemudian. Pada saat ini, Tan Yun, duduk di tanah di lantai 11 menara suci, menguraikan senyum puas di sudut mulutnya. Tapi api Hongmeng yang tergantung di depannya akhirnya menelan api bumi bagian dalam, dari 1.500 kaki hingga 2.000 kaki, memancarkan nafas 10 besar. Tan Yun tersenyum puas. Segera setelah dia mengumpulkan api Hongmeng ke telapak tangan kanannya, Sen Subing dipenuhi dengan suara-suara membunuh dalam kehampaan. Tan Yun, seperti yang diharapkan, pasukan monster telah muncul di langit 130 juta mil jauhnya. Bagus untuk datang. Tan Yun Huoran bangkit dan terbang keluar dari menara suci yang indah. Setelah meletakkan menara suci itu, dia melayang ke udara dan menggantung di depan Sen Subing. Tan Yun melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat meluas ke depan. Ketika kesadaran spiritual diselimuti oleh 130 juta kekosongan, ia menemukan bahwa penguasa binatang buas Taoti, memimpin lebih dari 3.000 monster 10 tingkat, serta 8 dan 9 monster tingkat, dengan total puluhan juta berbagai monster, seperti awan gelap yang luas, tertindas ke arahnya sendiri. Pada saat ini,
Tan Yun mengerutkan kening dan menemukan bahwa di samping penguasa wilayah binatang, penguasa wilayah suci api, Dewa Api Feng, dan saudara keduanya, Singa Iblis Api Merah, terbang ke udara bersama penguasa alam. Domain binatang. Di belakang pasukan ribuan monster, ada monster urutan ke-9 dan ke-10 yang mengerikan, yang sebesar 1 juta. Jelas, monster yang membakar api di tubuh mereka adalah monster di tanah suci api. Tan Yun tidak perlu memikirkannya. Api Dewa Feng ingin membantu penguasa domain binatang untuk menyerang Gunung Tianfu. Dalam kekosongan tanah suci api, kepala domain binatang buas, setinggi 3.000 kaki, rakus, berkata dengan suara yang dalam kepada api Dewa Phoenix, saudara Saleh Dewa Phoenix mengambil inisiatif untuk membantu sebagai miliknya. Saudara, pergi ke Gunung Tianjing dan bunuh Huang Fusengsong. Ini benar-benar keadilan. Dewa Api Feng berkata, itulah sifat alaminya. Apa hubungan kita? Huang Fusengsong berani membunuh putra satu-satunya saudara Taoti. Ini kematian. Ya, penguasa kerajaan binatang berkata dengan keras, aku harus mengalahkan Huang Fusengsong kali ini dan membunuh semua orang di dalam. Dewa Api Feng berkata dengan santai, oh, omong-omong, saudara Taoti, siapa pelakunya yang membunuh putramu? Tidak masalah ketika nyala api Dewa Feng bertanya, tetapi ketika dia mendengar jawaban dari Lord of the Beast Domain, dia hampir ketakutan. Kepala kerajaan binatang menunjukkan matanya yang galak, menggertakkan giginya dan berkata, pelakunya adalah Tan Yun dari Huang Fusengsong. Kuda Dewa, Tan. Cloud, api Dewa Feng gemetar dan hampir jatuh ke dalam kehampaan. Saudara Shen Feng, ada apa denganmu? Master domain binatang itu bingung. Ketika nyala api Dewa Feng hendak berbicara, suara acuh tak acuh Tan Yun tiba-tiba terdengar di benaknya, jika kamu tidak ingin mati, tutup mulut dan jangan bilang aku pernah kesini. Dan untuk mengatakan yang sebenarnya,